Masya Allah. 10 juta. Bu, itu apaan sih? Ini cek, nak. Uang 10 juta. Gua mau panggil penghulu. Penghulu buat apa? Buat mempersatukan kita dalam ikatan perkawinan yang kekal dan abadi. Supaya lu nggak bisa pisah dari gua selamanya. Lemot, dengar ya. Kamu jangan sombong. Mentang-mentang baru menerima cek 10 juta. Kamu pikir kamu bisa bicara seenaknya dengan Bapak? Hah? Badan saja kamu gedein. Tapi otak kamu kosong. Kamu? Kalau kamu nggak keberatan, boleh nggak aku tinggal sementara di sini? Kalau tiap hari aja kayak gini nih, kayak lebaran, kaya raya gue. Seharian bisa 10 rumah gue bobol. Kata ibu, perbuatan yang mulia itu kan yang bisa memaafkan kesalahan orang dengan ikhlas. Iya, bener. Tupan, dikata juga apa bener. Dasar bandit, dia tetap bandit. Mana ada orang seperti kamu mau bertobat? Hei, Odon, bawa dia ke kantor polisi. Jangan. Ayo, sudah diam kamu. Ayo, bawa. Ayo, cepat bawa dia. Ayo, udah jangan banyak ngomong. Bawa dia. Ayo. Kita bersama untuk menghancurkan. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Sandi, di mana Ngana sembunyi dengan kita pe anak? Kita sampai nggak bisa tidur mikirin dia. Ayo katakan. Kalau kamu tidak menjawab, saya sendiri akan masuk dan memeriksa setiap ruangan di rumah ini. Silakan cari aja di dalam rumah saya. Diva nggak ada di dalam rumah. Tante sama Om salah nuduh. Jaja dan Tinem ngelihat Ngana culik bagaimana caranya di rumah kita. Cepat katakan, atau polisi di depan yang akan bertindak. Apa? Polisi? Pak polisi, Pak polisi. Kabur dia, Pak. Kabur. Hei, berhenti kamu. Dia berhenti. Berhenti kamu. Ya Pak, ya Pak, ya. Iya, ya, ampun. Pak, saya mau dibawa kemana Pak? Percaya deh Pak, Diva itu bukan sama saya Pak. Bener deh Pak. Diam kamu. Pak, saya cuma difitnah Pak. Bohong. Ini apa? Berarti Diva kamu sembunyikan di mana? Katakan. Bawa dia, Pak. Ayo, jalan. Aku tahu selama ini aku banyak bersalah pada Bapak. Hari ini, aku mohon keikhlasan Bapak untuk memaafkan aku. Dan aku harap kita bisa memulai lembaran baru. Sungkem sama Bapak, nak. Yoyo takut. Nggak apa-apa.
apa namanya, Yoyo mau minta maaf sama Bapak. Yoyo banyak salah, banyak bikin Bapak marah. Tapi Yoyo janji, Yoyo nggak mau nakal lagi. Yoyo mau bikin Bapak bangga. Maafin Yoyo ya Pak ya. Yoyo minta maaf. Yoyo tahu Bapak udah maafin Yoyo dalam hati. Bapak kan sayang sama Yoyo ya, orang apa namanya, Yoyo anak Bapak. Maafin Yoyo Pak. Alhamdulillah. Akhirnya Bapak mau menerima. Ya. Ibu nggak usah sedih. Yoyo tahu Bapak kan dalam hati udah maafin Yoyo. Sekarang Yoyo mau minta maaf sama Ibu ya. Yoyo banyak salah sama Ibu. Yoyo banyak bikin Ibu sedih. Terus Ibu apa namanya, banyak nangis karena Yoyo. Maafin Yoyo ya Bu ya. Ibu juga mau minta maaf sama kamu. Ibu belum bisa sepenuhnya melindungi kamu. Ibu belum bisa membuat Bapak menyayangi kamu. Sekarang kita makan ya. Tapi Yoyo mau ke kamar dulu ya. Tunggu Sandy. Kita mau bicara dengan Ngana. Di mana Ngana sembunyikan Diva? Cepat katakan. Saya nggak mau bicara sebelum pengacara saya datang, Tante. Nanti kita tempeleng Ngana ya. Sudah, Mi. Cukup. Serahkan semua sama polisi, biar mereka yang atur. Ya? Jangan. Ya, ini kantor polisi. Ini dia kamu. Rem dulu, Pak. Ya. Masuk. Pak. Masuk. Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Bener deh, Pak. Pak, tolong dong, Pak. Pak, Bapak jangan seenaknya main jeblosin dulu, Pak. Dengerin penjelasan saya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Diva. Selamat lebaran ya, maafin Diva. Sama-sama Yoyo juga ya Kak Diva ya. Yo, kamu ke belakang dulu ya. Bikin minum untuk Diva. Kamu sungguh-sungguh dengan niat kamu. Artinya kamu sudah menyadari semua kesalahan kamu. Diva. Ternyata bener dia kesini. Padahal kita kan udah janjian mau kesini sama-sama, Div. Kamu belum menjawab pertanyaan ibu. Apakah niat kamu sungguh-sungguh? Saya kesini mau minta maaf sama ibu. Saya merasa menyesal. Saya telah berbuat buruk terhadap Yoyo. Saya telah buat ibu susah. Apakah ibu mau maafin saya? Allah saja maaf. Apa hak saya untuk tidak memaafkan kamu? Saya berusaha untuk tidak membuat ibu marah lagi. Kamu mengingatkan ibu pada seseorang. Viola? Iya. Dia punya cara yang aneh untuk mendekati Yoyo. Awalnya sangat menyebalkan. Tapi belakangan dia jadi gadis yang manis dan sangat penuh pengertian. Kasihan dia. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Hatinya dia ingin memiliki Yoyo. Tapi keadaan dan kenyataan melarang mereka untuk bersatu. Lagi pula, apa yang diharapkan seorang gadis dari pemuda seperti Yoyo? Ibu nggak nyindir saya, kan? Kamu gadis yang pintar. Kamu pasti mengerti apa maksud ibu. Keterlaluan. Sempet-sempetnya dia nyindir gue. Awas ya. Pasti gue balas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bude, ini Lela yang masak loh. Cicipin ya. Makasih ya, Laya. Oh, Lela mau buru-buru takutnya nanti di rumah ada tamu. Misi Bude. Bu, Kak Divanya mana, Bu? Kok udah pergi sih? Ternyata dia belum siap untuk menghadapi kita, Yo. Permohonan maafnya tidak tulus. Sebaiknya kamu ndak usah bergaul lagi sama dia. Dia bukan teman yang baik. Yo, kamu kenapa? Yo, kamu marah? Ibu bicara seperti itu. Habis ibu sih, ibu setiap apa namanya ya punya teman perempuan, ibu pasti ngelarang. Dulu sama Kak Viola ibu nggak suka, sekarang sama Kak Diva ibu benci. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan berburuk sangka pada ibu, nak. Ibu hanya berusaha untuk melindungi kamu. Emangnya Kak Diva orang jahat? Kak Diva kan baik, Bu. Orang Kak Diva udah minta maaf sama ibu. Yo, Diva itu cantik, pintar, kaya. Dia punya semua yang bisa membuat lelaki tertarik. Kamu bisa jatuh cinta. Dan itu yang paling ibu takut. Ibu tidak mau kamu kecewa, nak. Ayo, nggak ngerti ya, pusing ya. Ibu ngomongnya cinta-cintaan lagi, ya nggak ngerti. Udah, yo main sama teman-teman lah. Ya pergi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi duit. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Diva, saya mau bicara sama kamu. Mengenai apa? Oh, aku tahu. Kamu nggak suka kan kalau aku ke rumah Yoyo? Enggak, bukan itu masalahnya. Tapi tadi kan kita janji mau sama-sama pergi ke rumah Yoyo. Terus kenapa kamu tiba-tiba nyelonong pergi sendirian? Jadi dengan kata lain, kamu akan bilang kalau aku itu curang? Enggak, ya kecuali kalau memang kamu ngerasa udah berbuat curang. Curang apaan sih? Sekarang ya, aku mau tanya sama kamu. Yoyo itu siapa kamu? Pacar? Suami? Bukan kan? Hah, Diva, lama-lama saya nggak ngerti deh jalan pikiran kamu. Kayaknya mungkin kamu kelamaan ya tinggal di luar negeri, jadinya kamu tuh nggak peka sama perasaan orang lain. Maksud lo apa sih? Lela, tunggu! Hajar aja, hajar. Ma, aduh lu pada tega banget sih. Gua kan udah ngaku salah, gua udah minta maaf, masih mau digantung juga. Yang kemarin gua digantung seharian, anu-anuan gua pada mengkerut. Di sana kemarin sempet terang-terang, pada tega lu ya. Maafin gue dong. Jangan percaya sama mulut asam kecutnya Baron. Mendingan sekarang si Baron kita bawa ke kantor polisi. Setuju? Gila lu Adam ya, masa kagak ada sifat kewanitaan bareng dikit. Maafin gue ngapa sih, gue udah ngaku salah juga. Ya, jangan marah-marah deh. Nah sekarang kita tanya aja sama Yoyo. Ya Yoyo ya, Yoyo kan yang kehilangan. Ayo Yo, yang enak sekarang si Baron lu mau apain nih? Hah? Dia kan musuh bebuyutan lu Yo. Terserah lu Yo, lu mau pites atau mau lu bikin kelenger? Mau diapain kayak itu urusan lu Yo. Enggak, nggak mau ngapa-ngapain. Iya, bener lu Yo. Ini kan Idul Fitri. Lagian juga apa namanya, Kabaran juga udah minta maaf sama Yoyo, iya kan Kabaran? Iya. Ya kan? Dia udah maafin gue. Kesian lu, kesian. Ayo, emang lu CS gue paling baik. Tapi Kabaran
janji jangan nakal lagi ya. Oh, tenang aja deh, Yo. Lu nggak percuma bawa rumah gue. Lu ganteng deh, Yo. Apalagi kalau pakai peci, ntar mas sarung. Dibilang ganteng. Apa lo? Tahu gue gebukin juga lo. Hati-hati ya. Pada pulang belum? Udah. Gila ya lebaran di kampung. Tamu banyak banget bolak-balik dari tadi. Kalau aku jadi kamu sih, aku udah tidur dari tadi. Ngapain? Ya itu makanya bedanya kamu sama saya. Kalau saya kan udah terbiasa hidup di lingkungan kampung kayak begini. Sementara kamu kan biasanya hidup di lingkungan mewah. Jadi ya wajar aja kalau kamu lebih egois. Kamu kok sinis kayak begitu sih? Kamu pikir mentang-mentang kamu tinggal di kampung, terus kamu itu lebih baik daripada saya? Terus gara-gara saya pernah tinggal di luar negeri, kamu anggap saya tidak bermoral? Gitu? Ya saya minta maaf deh, Div. Saya nggak ada maksud untuk ngomong kayak gitu. Dan saya juga nggak pernah bilang kalau kamu itu nggak bermoral kok. Kamu tuh kenapa sih? Kamu nggak suka kalau saya tinggal di sini emang? Hah? Kalau nggak suka bilang aja. Gak usah nyindir kayak begitu. Saya bisa pergi kapan aja kok. Kan kamu duluan yang mulai. Saya sih nggak ada niat sama sekali untuk musuhan sama kamu. Terus kamu tuh maunya apa sih? Mau ribut? Kenapa sih kamu nyindir aku terus dari tadi? Oh, aku tahu gara-gara apa. Kamu cemburu sama aku kan gara-gara Yoyo. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh terlalu jauh curiga sama saya, Div. Saya ini tulus kok mau nolong kamu. Saya sadar kalau utang budi saya sama kamu itu banyak. Jadi ya udahlah. Sekarang kan lebaran. Mendingan kita kan baikan, temenan. Ya, saya minta maaf deh kalau saya salah. Ini cewek so alim banget sih. Bikin gue sebel aja. Assalamualaikum. Sabar. Yoyo, duduk yuk, duduk sini semuanya. Lihat dong apa? Kagak, nggak pakai rok, bingung. Mau minum apa? Mau makan ketupat? Ya, ketupat. Itu tadi banget nih. Sebentar ya. Aduh, baik banget ya Kak Diva. Gue yang paling banyak. Tenang. Tija mah tetap harus diet. Diet. Pantas gak? Nah, pantas. Nih kakinya orang laki sila. Jadi aneh lagi nih. Ribet. Lama banget nih. Minta maaf kan kamu? Meludah seenaknya kamu. Kau kira di sini comberan? Ngapain gue minta maaf sama penjahat kayak lu? Hah? Jadi kamu mau nanteng? Rasakan ini. Mampus kamu sekalian. Diam musuh. Hei. Jangan ribut. Iya, Pak. Lu ribut sekali lagi. Iya, Mas. Lel, Kinca juga tahu kok perasaan Lela. Jangan sedih gitu dong. Kalau persaingan merebut cowok itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Ya, sekarang Lela jangan sedih. Di luar sana masih banyak cowok-cowok yang lucu-lucu dan keren-keren. Ya ta? Kalau mikirin soal Yoyo, dari dulu juga Lela udah sedih. Soalnya Lela nggak bisa berharap banyak sama dia. Tapi Lela yakin suatu saat nanti Yoyo pasti bisa ngertiin perasaan Lela. Sayangnya, sejak kemunculan Diva, keyakinan itu udah mulai hilang. Aidu, Diva lagi. Lela, singa Belanda itu. Dia tuh bukan saingan kamu, coba. Apa sih bagusnya dia? Cuma menang tinggi, cantik, putih, kaya. Kinca juga mau kalau Kinca cowok. Tapi dia jahat, Lela. Dia nggak pantas buat Yoyo. Sialan gue dibilang jahat. Emang gue salah apaan? Kurang ajar lo, brengsek. Viola juga dulu kayak begitu. Viola juga dulunya jahat, iya kan? Lagi-lagi Viola. Tapi Yoyo tetap suka. Malahan akhirnya Yoyo jatuh cinta sama Viola. Lela takut Yoyo jadinya jatuh cinta sama Diva. Penantian Lela selama ini jadi sia-sia. Lela yakin Yoyo pasti akan milih Diva dibanding Lela. Lela nggak bisa ngebayangin ini semua.
Lela nggak sanggup. Aduh, aku jadi nangis sedih-sedih begini sih. Aduh, Lela, kamu tuh bener-bener ya sayang sama Yoyo. Sebagai sesama perempuan. Tinja lagi jadi cowok lagi. Sebagai sesama teman, Tinja cuma bisa dukung Lela. Pokoknya Lela harus dapetin Yoyo. Sabar ya, jangan nangis dong. Awas tuh Tinja. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Lemot kurang ajar, Lemot! Mau bunuh lu, Lemot. Kurang ajar nih anak. Bener-bener gak tahu diri. Kita mampusin yuk. Ya. Apa-apaan nih? Mana? Apa-apaan kalian? Kamu San? Tolong ikut saya. Kenapa sih datangnya terlambat? Percuma dong gue punya pengacara kalau nggak bisa bebasin gue. Nggak perlu sampai nginep gue dalam penjara, sampai digebukin sama tahanan. Tahu? Mana barang gue? Ini barangnya, Pak. Makasih. Udah kasih jaminan? Sudah. Berarti gue udah bisa keluar kan? Pastiin gue nggak bakal kembali lagi ke sini. Kalau gue sampai kembali ke sini, gue akan bilang sama apa-apa kalian diganti, dipecat. Tenang, Mas. Semua sudah kita selesaikan. Selamat, Mas Sandy. Jemputan sudah menunggu di luar. Terima kasih ya, Pak. Selamat, Mas. Terima kasih ya, Pak. Selamat, Bos. Akhirnya Bos bisa keluar. Jangan happy dulu. Karena si Lemot masih hidup. Selagi masih dia hidup, gua akan bisa ketawa. Sekarang apa yang mesti kita lakukan, Bos? Gua pengen lu semuanya cari Diva. Karena itu cewek udah bikin gua marah. Dia harus masuk dalam permainan gua. Habis itu, kita bantai si Lemot. Lihat aja apa yang gua lakuin nanti. Orang berdua itu nggak akan lolos dari tangan gua. Ayo cabut. Gimana dan Papi? Kita sudah telepon, kita punya saudara semua. Tapi dorang nggak ada yang tahu kemana Diva pergi. Kalau begini Mami betul-betul pusing. Mami jangan panik dulu. Polisi sedang melakukan pencarian. Kita tunggu hasilnya. Sambil berpikir kemana kita harus mencari Diva. Ya, tapi kita mau cari Diva kemana? Diva kan baru pulang dari state. Dia nggak punya teman di sini. Teman, Mapro. Waduh, Mapro nggak pernah dengar informasi sih. Noni Diva tuh udah banyak temennya, udah punya. Iya, bener itu Nyonya. Malah si Yoyo itu temennya si Non. Bukan cuma si Yoyo doang, Nyonya. Malah temennya Lela ya Habibi, terus si Olek Dodol Buluk, Dimas, Ijal. Pokoknya seluruh masyarakat Kampung Asem udah jadi temennya Noni Diva. Iya benernya, nggak salah lagi tuh. Malah setahu Tinem, si Non itu seneng banget bergaul sama orang kampungnya. Bener kan Bang? Iya. Ngoni gimana sih? Kok Ngoni nggak bilang kalau selama ini Diva berteman sama Dorang? Dorang kan orang kampung yang nggak punya pendidikan. Ja, kerja Ngana ngapain aja selama ini? Kan kita suruh Ngana ngawasin Diva. Kok bisa kecolongan kayak gitu? Orang kecil mah serba salah ya. Diam salah, ngasih tahu salah. Jaja kan cuma mau ngasih tahu, siapa tahu Noni Diva tuh nyangsang di kampung Keramat Asem, Pro. Kalau sampai Diva ada di sana, Ngoni kita pecat. Mami ini gimana sih? Udah dikasih tahu malah marah-marah. Ah, sudah aja Papi. Sekarang kita mau berangkat ke rumah siapa itu? Yoyo. Ayo cepetan.
Ayo, jangan bengong. Ayo. Siap, Mapro. Ya, mau diajak pergi sama Kak Diva. Ya pakai baju apa ya? Ya pakai baju koko aja. Baju mau ngaji kan rapi. Yo, kamu mau kemana? Kok pakai baju baru? Kamu kan baru pulang, masa mau pergi lagi? Nanti Bapak marah loh. Kan, apa namanya, Bapak kan lagi pergi halal-bihalal sama teman-teman kantornya, Bu. Iya. Tapi kamu kok kayak mau ketemu orang penting aja? Apa namanya, Yoyo. Loh, Yo, kok kamu bingung sih? Ayo ngomong sama ibu. Kamu jangan bohong. Ayo, cepetan keluar. Nah, Bu kan suara oleh kan? Ya sih udah pada nungguin Yoyo. Kamu itu mau pergi sama teman-teman aja, susah ngomongnya. Ibu dan nggak apa-apa, Yo. Ya pergi ya, Bu, ya kan? Apa namanya, masih suasana lebaran. Iya, jangan kemalaman ya. Jangan sampai bapakmu marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begini orangnya nih. Yuk, oke, kita cabut. Ayo. Apa nih? Saya udah bilang kan, saya tunggu teman saya. Bawa sana. Masih Yoyo lama banget, katanya mau ganti baju. Nggak datang-datang sih. Rifa. Yoyo. Kamu kok ajak teman-teman kamu sih? Kan saya udah bilang, kamu kesini sendirian aja. Diva, pelit amat sih. Masa Yoyo aja yang traktir bakso? Kita juga mau, Diva. Ya udah, Gi, duduk. Yes, asik. Yoyo ajak apa namanya teman-teman supaya boleh pergi sama Ibu Yoyo. Rencana gue buyar deh. Rencana apa sih, Kak Diva? Oh, enggak apa-apa. Ya udah, yuk. Duduk dekat sini yuk, dekat Kak Diva. Pedes? Pedes? Oke, Bang. Bakso ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Hai Tince, kembali lagi. Jeng. Waduh, si Diva. Ngapain tuh sama Yoyo? Udah mulai coba-coba main di belakang. Kirain Tince doang. Aduh, Tince kasih tahu si Lela Habibi baru nyaho. Kirain gak bakal ketahuan kali tuh. Wadam. Lihat-lihat dong kalau jalan lo. Mau kemana sih lo buru-buru? Kayak pegawai kelurahan minta THR aja lo. Lo tau kagak? Lebaran udah lewat. Ngapain sih lo? Kebelat boker ya? Kenapa ngeliat lo? Kayak gelantung nangke. Lihat apaan lo? Kacau nih. Aduh, Bang Bar Alfonso paling maco. Mau gak Tince angkat jadi saudara? Hah? Apa? Jadi saudara lo? Najis gue. Yang ada juga gue tuh dikutuk nantinya. Tau kagak lo? Gile. Anugerah kagak. Musibah iya. Kok musibah anugerah? Kalau Tince mau ke rumah Lela Habibi, itu namanya musibah, ya? Lela Habibi? Itu namanya anugerah. Soalnya gue jodoh sama dia. Ayo dah, gue anterin. Bener, Bang? Buruan, ya. Serius, Bang? Gimana, Bang? Ini apaan nih? Gerobak sapi? Yang bener lo naik lo? Gemes sama Bang Baran. Anterin. Bemper lo nempel-nempel. Ada yang ganjel, Bang. Ganjel pale lo, gue ganjel ntar. Tidak dah. Ya, bawa. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum.
ajar lo sangka gue tukang ojek ya? Ler. Tija, kenapa sih kok panik banget? Hah? Apa maksudnya Diva kayak gitu? Makanya kok si Diva mau ngajak makan bakso si Yoyo aja pakai begitu-begitu caranya ngumpet-ngumpet. Apa coba namanya kalau begitu? Weh, mau kayak gila lo pade. Ini ada orang nih di mari. Lo sangka apa ya? Kebo. Masa gue dicuekin? Lah, gini-gini, nih calon laki lo. Disapa kek, malah wadam lo ajakin ngomong. Gue nih lagi capek tau nggak? Dikasih air kek, teh kek, kopi kek. Kalau kagak ada apaan, susu juga boleh. Abang, aduh, abang kok sensitif banget sih, Bang? Abang kan di sini udah bukan kayak tamu lagi. Maksud lo apaan lah? Kalau bukan gue kayak tamu. Ngomong dong lah, abang kan pengen denger. Emangnya Bang Baron mau denger apa sih, Bang? Abang kan pengen denger dari mulut sendiri bahwa abang diterima nipan bulan Sawala, habis itu bulan haji. Kita tinggal tentuin tanggal sama hari baik. Habis itu kita berkembang biak deh. Kebo kali berkembang biak. Diam lo, sirik aja lo. Aduh, calon pengantin baru ngapain sih marah-marah melulu? Nah, sekarang mendingan lu bikinin kopi kita berdua ke dalam sana. Kita kan berdua pengen juga ya nyobain kopi buatan Bang Baron. Iya. Buat lo, gua buatin kopi spesial. Apalagi ditambah susunya Lela. Yahoo deh pade. Ih, Bang, kok susunya Lela sih? Maksud gue, susu yang ada di rumah lo dari kandang sapi lo lah. Nggak apa-apa nih, aku masuk ke dalam. Iya, Bang, nggak apa-apa. Yang lainnya juga banyak ngumpul-ngumpul nggak jelas, kayak kebo. Nggak apa-apa ya. Tenang aja, nih ya, lo liatin kopi susu bikinan gue spesial. Yang manis ya, Bang ya. Jangan nyolong ya, Bang. Diam lo. 1, 3. Lela, Pintu belum jago. Pegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibawa kemana itu motor gue? Weh, Wadam. Wah, kurang ajar lo. Lah, bagaimana sih? Ini kopi belum ada susu lo. Woi, Harley gue. Ayo cepet ketok, malah bengong. Tapi, Ma Pro, janji ya, jangan marah-marahin Bude Dasri. Dosa kalau marah-marah. Baru kemarin kita Idul Fitri minta maaf ngapusin dosa. Masa sekarang mau bikin dosa lagi sih, Ma Pro? Kurang ajar Ngana ya. Kok Ngana jadi nasihatin kita? Ayo cepat ketok pintunya. Cepetan. Bude, Assalamualaikum. Ya, Bude, Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada orangnya, Ma Pro. Bohong. Pasti dia ada sembunyi di dalam. Dia takut nemui kita. Ayo ketok lagi cepetan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Makasih, Pak. Benar-benar pengecut dia. Dia pasti ada sembunyi di dalam. Dia nggak mau keluar nemui kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude. Siapa yang Ibu maksud dengan pengecut? Di rumah ini tidak ada yang pengecut. Dan tidak menyembunyikan apapun. Di mana Ngana sembunyikan anak kita? Di mana? Saya tidak mengerti kenapa Ibu mencarinya ke sini. Alah, jangan pura-pura deh. Di mana Ngana sembunyikan anak kita? Ngana pikir Ngana bisa manfaatkan anak kita? Astagfirullahaladzim. Memanfaatkan apa? Ibu itu jangan asal tuduh dan sembarangan bicara. Saya tidak tahu di mana anak Ibu. Dan saya tidak mengerti kenapa Ibu mencarinya ke rumah saya. Jelas aja dong. Anak Ngana sudah meracuni otak anak kita dengan pura-pura lugu dan bodoh. Dengar ya Lastri. Ngana pikir anak kita harta karun bisa diperas. Subhanallah. Tolong cabut kata-kata Ibu. Itu perkataan yang sangat keji dan tidak ada dasarnya. Itu adalah tuduhan yang kejam. Mana buktinya? Itu fitnah. Fitnah? Fitnah apa? Anak kita jelas menghilang dan pasti kabur ke sini kan? Ibu salah mencarinya ke rumah saya. Saya tidak pernah menampung anak gadis orang. Itu tidak baik menurut agama.
Kita nggak butuh nasihat dari Ngana. Perlu ibu tahu, kami ini memang miskin. Hidup kami sederhana. Tapi itu tidak membuat kami kehilangan akal sehat dan menjadi gelap mata untuk mencari harta kekayaan. Kami tidak serendah itu. Jadi sebaiknya sekarang ibu pulang saja. Sebelum pertengkaran ini berubah menjadi lebih parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lastri! Kurang ajar ya. Ngana usir kita ya. Ingat ya, ini namanya penghinaan. Kita akan bikin berhitungan dengan anak Ngana. Ingat ya. Sabar, sabar. Ayo, Ya. Siap. Astagfirullahaladzim. Semoga ancamannya tidak jadi kenyataan, ya Allah. Aku tidak ingin punya musuh di dunia ini. Ya Allah, lindungilah anakku dari segala kekejaman yang ada, ya Allah. Ya Allah, lindungilah Yoyo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Kok Kak Diva tahu sih ya sama teman-teman suka makan bakso di sini. Dulu Kak Viola juga sering ngajak saya sama teman-teman makan di sini ya. Kamu tuh gimana sih, Yo? Ngomonginnya Viola terus. Udah deh, pokoknya mulai sekarang, kamu cuma harus bicara mengenai Diva, dan Diva. Ngerti? Kak Diva kenapa sih kok marah sih? Kak Viola kan baik. Yuk, lu kok ngomongin Kak Viola sih, yuk? Sekarang kan yang lagi traktir kan Kak Diva, yuk. Iya. Nanti kalau Kak Diva cemburu, kita nggak ditraktir lagi loh, yuk. Iya, yuk. Kak Diva, kenapa kok cemburu sama Yoyo? Kak Diva cemburu, Kak Diva cemburu, Kak Diva cemburu. Kak Diva cemburu, Kak Diva cemburu. Kamu kok ikut-ikutan ngeledekin aku sih? Kak Diva cemburu. Gak boleh ngeledekin lagi. Lihat lah. Kan? Anak-anak. Ngapain sih sama si Diva? Udah, samperin. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan